Shalom, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati. Patah hati ini adalah perasaan sakit atau kekecewaan yang mendalam, yang timbul akibat kehilangan atau kegagalan dalam hubungan atau harapan tertentu. Lalu siapakah orang-orang yang patah hati itu? Orang yang patah hati adalah orang yang mengalami putus cinta, kehilangan orang yang dicintai, atau mengalami pengkhianatan sehingga dia merasa terluka secara emosional. Patah hati bisa membuat seseorang merasa hampa, kehilangan motivasi, sedih, atau bahkan sulit untuk melanjutkan kehidupannya. Bapak, Ibu, dan teman-teman, meskipun sulit, ternyata sakit hati ini juga atau patah hati ini seringkali menjadi bagian dari proses belajar kita. Patah hati ini bisa membangun kekuatan diri dan menemukan makna dan pengalaman hidup untuk setiap orang. Dalam Mazmur 34 ayat 19 firman Tuhan katakan, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara, ayat ini berbicara tentang kebaikan Tuhan yang penuh kasih sayang, terutama bagi mereka yang kesulitan atau sedang menderita. Berikut ini adalah beberapa poin penting yang kita bisa tarik dari Mazmur 34 ayat 19 ini, bahwa yang pertama, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang menderita. Mazmur ini menggambarkan Tuhan bukan hanya melihat dari jauh, tetapi Dia dekat dengan mereka yang patah hati. Patah hati dan remuk jiwa ini mewakili kondisi jiwa manusia yang merasa tidak berdaya atau dalam keadaan kesakitan secara emosional. Tuhan dengan penuh belas kasihan hadir di tengah-tengah penderitaanmu. Yang kedua, penghiburan dan penyelamatan. Mazmur ini menyatakan bahwa Tuhan itu tidak hanya berempati, tetapi juga Dia bertindak. Kata menyelamatkan di sini menunjukkan tindakan Tuhan dalam memberikan kelegaan, kekuatan, atau pemulihan bagi mereka yang menderita. Ini adalah penghiburan bagi mereka yang merasa terjebak atau mengalami masalah atau merasa sakit atau merasa patah hati. Yang ketiga, konsep ketergantungan pada Tuhan. Dalam konteks iman, penderitaan seringkali mengingatkan orang percaya untuk bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Patah hati dan remuk jiwa ini menjadi pengalaman yang bisa membawa kita untuk rendah hati dan memohon kepada Tuhan. Dan ayat ini juga mengingatkan bahwa Tuhan itu mendengar dan merespon permohonan kita. Yang keempat, konteks keseluruhan dari Mazmur 34 ini adalah nyanyian syukur Daud yang dia menyaksikan penyelamatan Tuhan dalam hidupnya. Namun secara khusus dari ayat ke-19 ini, dia menceritakan pengalaman Daud yang pernah mengalami tekanan dan ancaman. Tetapi dia begitu merasakan penyertaan dan perlindungan Tuhan yang begitu luar biasa. Melalui Mazmur ini, Daud memberikan pengajaran bahwa kepercayaan pada Tuhan adalah sumber pertolongan sejati. Saya ulangi, kepercayaan kepada Tuhan adalah sumber pertolongan atau penghiburan sejati. Jika Tuhan dapat menolong hidup saya, jika Tuhan dapat menolong saya ketika saya patah hati, ketika saya kecewa, ketika saya sakit secara emosional,
dan saya tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi ketika saya bisa pulih, itu karena pertolongan Tuhan. Ketika saya bisa pulih, bangkit kembali, itu karena kasih sayang Tuhan yang begitu luar biasa. Itulah sebabnya, hai orang-orang yang patah hati, orang-orang yang kecewa, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang mengalami penderitaan, ingatlah firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kalau kamu sedang patah hati, jiwamu sementara remuk, jangan lupa bahwa Tuhan itu dekat dengan kamu. Tuhan itu dekat dengan kita, tapi kadang-kadang kita yang tidak sadar bahwa Tuhan itu begitu dekat dengan kita, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya percaya bahwa jika Tuhan yang sama yang sanggup menolong saya ketika saya patah hati, maka Tuhan yang sama pula, Tuhan Yesus Kristus, pasti menolong. Amin. Dan yang terakhir adalah aplikasi atau penerapan bagi orang-orang yang percaya. Bagi orang-orang yang merasa putus asa atau lelah dengan kehidupan ini, ayat ini mengingatkan bahwa Tuhan hadir dan siap memulihkan hidupmu. Pengharapan ini dapat menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi kesulitan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya, terutama ketika mereka yang sedang berada di titik terendah. Tuhan memiliki kasih sayang yang mendalam kepada umat-Nya. Dan Dia selalu hadir untuk menghibur dan menyelamatkan mereka yang tengah-tengah berada dalam penderitaan. Ayat ini mengajarkan kita untuk pentingnya bergantung kepada Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Tuhan Yesus menolongmu, Tuhan Yesus menyertaimu, dan percayalah bahwa Roh Kudus adalah sumber penghiburan yang sejati. Jangan ragu-ragu datang kepada Tuhan, nyatakan isi hatimu, nyatakan kerinduanmu. Tuhan, aku ingin segera pulih, karena ada begitu banyak orang yang membutuhkan saya. Tuhan, aku ingin sembuh dari sakit ini, sehingga saya dapat melayanimu. Nyatakanlah kepada Tuhan segala permohonanmu dalam doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah menyertai engkau. Tuhan Yesus memberkati.